Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Putri Genesti dengan NPM 224111014 dari kelas MNJ 22A. Di sini saya akan menjelaskan dengan manajemen utang. Manajemen utang adalah rencana pembayaran yang diatur pihak ketiga konseling kredit. Pembayaran baru manajemen utang biasanya ditawarkan kepada peminjam yang dianggap oleh konselor kreditor yang membayar kembali pinjaman mereka berdasarkan tinjauan keuangan. Rencana pengelolaan utang, umumnya kartu kredit KTA atau KPR. Manajemen utang adalah proses pembayaran utang memang dimaksudkan untuk membantu orang yang terlibat utang. Banyak perusahaan yang khusus bergerak di bidang konseling kredit menawarkan rencana manajemen kredit yang besar atau keuangan yang membaik. Jenis-jenis utang yang berdasarkan pengolahan keuangan. Utang konsumtif, utang produktif. Utang adalah yang timbul untuk tujuan konsumsi meskipun disebut konsumtif. Utang ini tidak bisa dikonotasikan sebagai utang yang buruk karena terdapat banyak sekali kegiatan konsumsi yang memiliki manfaat yang besar. Biaya persilanan, renovasi, pembangunan rumah lain sebagai utang. Persyaratannya berbeda seperti dibutuhkan dokumen pendukung, namun bisa juga digunakan keperluan. Tujuan manajemen utang secara sederhana, adanya manajemen utang adalah salah satu mengelola uang agar berjalan sebagai utang tujuan masing-masing. Manajemen pengolahan utang membantu pihak peminjaman, demikian resiko gagal bayar dapat dihindari. Perencanaan yang baik dapat memberikan kenyamanan kedua belah pihak. Peminjaman dapat melunasi utangnya secara kondusif. Selain itu, cara mengolah utang yang baik bertujuan untuk meminimalisir semakin memburuknya kondisi finansial. Cicilan utang yang tidak melebihi 35% dari total pendapatan. Tips manajemen utang. 1. Membuat perencanaan. Perencanaan bertujuan untuk menentukan prioritas utang yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Tidak sedikit pun yang mengalami kondisi suku bunga yang membuang meminjam sangat terbebani ketika seseorang terlambat membayar cicilan. 2. Jangan menerapkan konsep tutup lubang gali lubang. Selalu hindari keputusan meminjam utang baru dan membayar lainnya. Kondisi ini biasanya dikenal dengan istilah gali lubang tutup lubang. Banyak yang memiliki cara ini untuk penyelesaian tercepat, padahal solusi tersebut tidak akan bertahan lama karena peminjam akan tetap terlilit utang. 3. Pengolahan keuangan. Hal tertentu bisa bagian dari resiko pengambil uang. Mulailah mengatur prioritas, kebutuhan, dan membayar utang yang dilakukan secara konsisten dan secara tunai. 4. Memanfaatkan aset kepemilikan terhadap aset tertentu juga dapat mengelola solusi terlebih apabila aset tersebut digunakan berupa tanah devisa atau emas. Manfaat lainnya, sebagai orang menggunakan aset untuk melunasi jika beban utang yang terselesaikan dapat menimbulkan keperluan mendesak mencari sumber pendapatan. Salah satu solusi manajemen utang adalah melakukan negosiasi dan memberi utang yang memberikan solusi seperti penurunan bunga perpanjangan. Cara menghindari utang. 1. Membuat budget bulanan. Kamu harus mengetahui betapa pemasukan dan kebutuhan prioritas tabungan. Investasi harus disiplin berbelanja melebihi kemampuan serta di luar kebutuhan. Menahan diri atau godaan konsumtif. Kemudian penggunaan kartu kredit atau Shopee Pay Later. Memiliki tabungan dana darurat. Miliki khusus untuk mengantisipasi darurat. Tabungan dana membantu menghindari asal penghasilan tambahan yang digunakan untuk tabungan investasi.
5. Minta bantuan profesional. Kamu akan mencari kesulitan, memberikan saran solusi atau hukum terkait keuangan. Pihak yang terpercaya dan memiliki izin resmi. Perbedaan antara konsumtif produktif. Utang digunakan untuk membeli barang atau jasa, hilangnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, biasanya digunakan untuk dibayar tepat waktu. Hutang konsumtif sebaiknya dalam lingkaran utang atau praktik ribawi. 2. Utang produktif. Utang yang digunakan untuk membeli barang atau aset yang nilainya naik atau penghasilan masa depan, menjamin usaha yang digunakan properti, mesin, peralatan yang dicicil bertahap tanpa mengganggu arus kas. Yang produktif menjadi hal yang menguntungkan dengan baik sesuai. Terima kasih yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.